Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, gurau kedanyo bersama di sini Ustaz Abdul Halim, ya. Memang kaduh dari Kairo zaman memang dia gurau, ya. Carong dalam kepimpin kanyan, ya, termasuk yang paling muslihat menyerta perno bagah jut, ya. Memang urun carong menai je, ya. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, pengurus dan remaja Masjid Islamic Center Lok Semawe dan pengurus GPS yang berhadir, ya, dan pengurus Ummahat juga, ya. Ada pengurus Ummahat juga, Ummahatul Mukminin, apa? Penan. Pengurus Muslimah Islamic Center Lok Semawe yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, adun-adun, terima kasih ada kesempatan yang diberi kepada kamu ni Pak Oronyo. Ini mungkin bukan yang pertama saya pergi ke sini, sudah beberapa kali. Alhamdulillah atas fasilitas dan juga kesempatan yang diberikan oleh pengurus Islamic Center Lok Semawe. Dan sebagaimana juga hari ini jadual saya insya-Allah menjadi khatib di Masjid Islamic Center untuk yang pertama kali dalam sejarah saya, ya. Jadi ini bersejarah hari ini bagi saya. Dalam sejarah di Udip, insya-Allah menyamata Udip uronyo kam untuk me khutbah, ya. Ya be sampai pegah ego begenya ngeja khutbah luar nangro mai Islamic Center nak terus ujar lo, ya. Jadi uronyo je ke sejarah hari, ya, kadrohnya punya kadroh Islamic Center berarti apa? Nyan baru kaglah kau, ya. Kaglah kau insya-Allah, ya. Masya-Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi topik ini kita akan berbicara tentang masalah apa? Tahu nggak apa yang menjadi pembicaraan topik bicara kita hari ini? Gimana? Pendidikan terhadap anak, ya. Pendidikan terhadap anak. Ibu-ibu, ini ibu-ibunya kan lebih banyak, lebih mikir anak itu ibu-ibu dan calon ibu-ibu, ya. Alhamdulillah saya lihat ini ada ibu-ibu dan calon ibu-ibu, ya, 50-50, ya. Ibu-ibunya 50%, ya, calon ibu-ibu juga 50%. Alhamdulillah, ya. Sedangkan ini bapak-bapak dan calon bapak-bapak, ya. Calon bapak-bapaknya nampaknya lebih banyak, ya, daripada bapak-bapaknya, karena ini bagus, generasi ke depan yang peduli kepada anak lebih banyak. Sedangkan yang sudah punya anak sudah malas pergi. Kenapa? Daripada menyesai dan pegah ledah, ya. Hana ada bubuk ke pegah mana dah kau menyesai dah, ya. Ya, tuan. Jadi alhamdulillah ni calon ibu dan calon bapaknya lebih banyak, alhamdulillah. Nah, kita akan mulai dari mana? Pertanyaan paling penting yang akan kita jawab adalah bukan pentingnya pendidikan anak, tapi adalah bagaimana pendidikan anak yang cocok untuk saat ini, ya. Kita akan menjawab ini, ya. Bagaimana mendidik anak yang cocok masa ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya, untuk zaman ini dan saat ini. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita, ya. Kena pegahnya penting tak dijaga anak. Nak pegah ada urut jamu pegah menancit, ya. Jadi masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah bagaimana mendidik anak kita yang cocok dengan zaman ini. Semua kita mungkin paham bahwa perkembangan zaman, perkembangan kondisi dan cara hidup itu merubah pola pendidikan juga. Ya, setuju, ya? Setuju bahwa pendidikan ibu-ibu dulu ketika masih kecil dapat dari kakek, dari ayah kita dengan ibu kita mungkin berbeda. Makanya ibu hari ini merasa kelabakan dan heran. Kenapa kalau kita suruh anak kita hari ini seperti dulu ibu kita suruh sama kita, kok nggak mempan, kok nggak bisa? Betul, ya? Kok nggak bisa? Pakai hanya melewanya getak betat, hana lagi tanya jemun. Ya, nyatanya jaman ke pegang a le runci a. Menya demi orangnya a kan a betul. Ya, karodok hana itu apa cik lau? Yang mana?
Hanai depa apa? Hanai depa ruduk. Ya. Nyat istilah hanai depa ruduk, hanai depa le dia ni no. Ya. Baik le dah keruduk menggelanta bi hanai depa. Ya. Ni bisa bahasa Aceh semua? Bisa ya? Ya, enggak apa-apa kalau ada yang enggak bisa bahasa Aceh, saya enggak akan memperbanyak bahasa Aceh kecuali dalam haba-haba menal lah. Pokoknya nyak mangat dah dengar ya. Nak mehi orang Aceh, baik ustaznya ke pegah haba iluan nang geruh hana pakai bahasa Aceh, ya Aceh hana pakai bahasa Aceh. Ya, hana mehi orang Aceh. Ya, jadi supaya hanya ada mehi orang Aceh betul. Ya. Nah, jadi kemudian kita lihat kenapa demikian, ada perubahan yang terjadi. Nah, bahwa adanya perubahan zaman, pola didik, pola asuh juga harus berubah. Nah, kalau dulu kita mendidik anak kita, itu generasi ibu dan kakek kita, itu generasi dekat dengan milenial, dengan kolonial. Sedangkan sekarang generasinya generasi milenial. Apa bedanya? Ya. Beda masa kolonial dulu dengan milenial, maaf cakap, ya. Masa orang tua kita dan kakek kita itu adalah masa cara didiknya itu adalah memang satu kata, secret tiga kun, menyahan patih maka kiban kan jahorat punya jahorat mata cukur dalam belahnya gerak ya. Masalah hadisnya ya, payah pelung ukuran. Jadi menyahan dapat kemudian menyatatanya man pakan menan demah lo tahaba. Ya, jadi hanya satu kata, memandang satu kata. Ada istilahnya, inilah pengaruh daripada kolonial, model menjajah. Jadi mendidik dengan menjajah. Yang god kiban yang ganyan pegah, matahari pakan bek tanya. Jangan tanya kenapa. Pokoknya patuhi aturan. Jadi Belanda cara ijih tanya macam mana ijih? Ya. Model maaf cakap ya, namanya menjajah. Cara mendidiknya itu harus satu kata. Jangan banyak bertanya. Tapi hari ini kita dapat anak-anak kita enggak bisa dengan cara begitu. Tapi lebih dengan belanya le itu manyang lo. Ya. Kita dulu enggak berani tanya. Kayaknya menan. Nya ibu-ibu kan? Hana beuh tanya-tanya, kibang kebegah kakek menan. Jadi anak yang soleh masa dulu adalah anak yang manut, patuh, ya hana le haba, deui sungkup menan. Sungkup bahasa Indonesianya apa? Makanya saya enggak tahu, maka harus pakai bahasa Aceh digogo. Ya moho. Ya. Ya, sungkup nah. Madan tepu sungkup. Nah. Teguh Abdul Halim dan tepu sungkup kan? Alhamdulillah. Memang asli bahasa Aceh banyaknya itu pembendaharaan dari Aceh Utara sebenarnya, ya. Nah, orang Aceh Utara insyaallah kalau bahasa-bahasa itu masih sangat familiar, ya. Jadi laginya nampak anak soleh. Tapi kemudian ketika anak-anak enggak mudah patuh dengan sekali kata, sigo ada pegang hai pati, kemudian le tu manyang, makanya ngekeun dengan batat. Jadi batat itu adalah siapa anak batat? Anak yang keluar daripada kan lagi ada pegang hai pebut dan hana dengar langsung nya batat itu. Yang istilah orang-orang, istilah cara mendidik awal, ya. Nah, ini sebabnya karena apa? Pola asuh kita itu adalah menekan, ya, langsung menjuruskan satu hal, setelah itu kita nggak mau terima feedback daripada itu apa. Hari ini nggak begitu. Ini masuk pola asuh milenial. Jadi ibu-ibu dulu yang diasuh oleh orang tua dengan pola kolonial sudah harus mengasuh anak pola milenial. Pola milenial apa? Anak-anak sudah banyak mendengar dari orang lain sebelum mendengar dari kita. Kalau dulu pu yang tak pegah nyan mentang hidup pu lian min. Hana tak pegah lagi tanya oi rumah hana hidup apa? Ya. Yang banyak aneh-aneh mereka dengar di luar enggak ada. Paling di kampung itu juga yang mereka dengar di kampung, haba-haba se, tata urung pegah mana. Sedangkan hari ini anak-anak kita lebih banyak dapat informasi di luar ketimbang di tempat kita. Bahkan lebih le itu pu luar lebih cadang di dalam satu-satu daripada kita. Lalu ketika kita memvonis harus begini, halan tu terima. Go pegah mendeh, mak pegah meno, hana jai kula alam dunia. Ya. Ya terbanding tikula ji dengan tikula tanyo lebih panjang tikula. Tikula ji ke lain tanyo itu dia zaman dulu. Yang pada buka inyo ji kai tema. Ya, ban. Ya, jadi keadaannya seperti ini, kita enggak bisa mengasuh dengan satu pola yang sama seperti dulu, enggak bisa.
Nah, ini pola milenial. Jadi milenial itu adalah artinya anak-anak lebih banyak belajar, lebih banyak sumber-sumber informasi pembelajaran yang dia dapatkan dari luar, dari sekolahnya kah, dari media informasi, dari TV yang dia lihat, ya, dari kawan-kawannya yang banyak. Kalau dulu kan pergaulan cuma sekampung atau kampung sebelah, makanya yang nikah sekampung dengan kampung sebelah itu ramai. Tapi punya nikah dari Lok Semawe ke DUPD musawana. Kayaknya mana? Hari ini nikah di kampung, aduh, tak mau kampung nikah. Ya. Tapi ini yang lebih haya gimana? Menikah ke dua. Lagi Tengku Abdul Halim, how menikah dah? Hah? Oh, sama langau menikahnya. Pokoknya hanapah hanya menumpak orang Lok Semawe hanapah. Sama langau dia. Contoh je benar. Ya. Tapi saya sekampung nikahnya. Ya. Makanya anak tamu pun masalahnya. Ya, nah jadi begitu. Jadi paham ibu ya. Saya ingin kasih tahu dulu bahwa kita udah hidup di era yang berbeda. Dan era yang berbeda ini, pola asuh yang berbeda harus diterima. Jadi bukan, lu hangkutem bula gaya awal cik. Berarti don nudem tidak on, ben udeng urunya. Ya. Kalau nggak mau terima ini, ya hidup sendiri, nggak bisa. Ada perubahan zaman, perubahan yang berbeda. Ini yang pertama. Jadi kalau begitu, gimana pola asuh harus kita sesuaikan? Maka ini harus kita sesuaikan pola asuhnya. Bagaimana cara menyesuaikan pola asuh anak kita hari ini atau anak cucu kita nanti? Gimana caranya? Mungkinkah cara dari Al-Quran bisakah kita pakai? Nah, ini dok kebenaran apakah? Cara yang baru berarti kibancana Ustaz. Baru Ustaz cok cara orang barat, cara orang luar. Hana, cara dari Al-Quran pakai. Man mentang ikap, masih menggigit cara dari Al-Quran. Kan udah lama ini. Kemudian Al-Quran sudah lama diturunkan. Polanya itu, apakah masih menggigit? Ikap, ya udah cek matanya. Oh, menggigit lah. Karena Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Jadi semua ajaran Al-Quran itu cocok kapan saja dan di mana kapan saja dan di mana saja. Ayo yang buka mushaf, yang bawa mushaf boleh buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran. Mari kita lihat gimana. Di mana ada nggak ayat yang pola asuh ini perlu kita terapkan sesuai dengan Al-Quran. Ya, yuk kita buka surah Ali Imran ayat 159. Ya. Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang sudah hafal. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ini pola Nabi Muhammad. Jadi harus kembali dengan pola Nabi Muhammad. Punya zaman pola kolonial. Pola kolonial hanya 0% pola Nabi Muhammad. Ini harus kembali kepada pola Nabi Muhammad. Allah firmankan tentang Nabi Muhammad seperti apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat daripada Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Engkau wahai Muhammad dalam mendidik umatmu, mendidik sahabatmu apa? Lintalahum, lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, lam fadhu min haulik, maka mereka semua akan peluang. Mereka akan lari darimu, dari sekelilingmu. Kalau engkau berkeras hati, kalau engkau kasar, mereka akan lari. Peluang. Maka dia tadi jahorai gede. Punya hangka patih lon jahorai gede. Artinya putayu peluang. Betul tahu kena. Lam fadhu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan minta ampun kepada mereka. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada azimah, niat kuat dan itu benar, maka tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Bagaimana rumusan ini kita pakai dalam dunia pendidikan hari ini? Ya, ini yang penting dah pegang. Jadi syarat kita mendidik anak kita hari ini adalah syarat harus memakai apa? Lemah lembut yang pertama.
lemah lembut. Wujud bahawa seseorang itu punya rahmat, dalam dirinya ada kasih sayang, dia mendidik anaknya itu dengan lemah lembut, sebagaimana Nabi mendidik umatnya. Nabi mendidik sahabat dengan lemah lembut. Datang seorang Arabi, Arab Badui, ya, kepada Nabi SAW. Dia minta sesuatu kepada Nabi. Ya Muhammad, a'tini mimma ataqallah. Wahai Muhammad, kasih kepadaku yang Allah telah berikan kepadamu. Dia minta dengan cara menarik ridak Nabi dari belakang. Jadi bayangkan Nabi pakai ridak beliau, ya, ada kain dari belakangnya itu, dia ambil dari belakang, dia tarik bawah. Ya Muhammad, kasih untukku apa yang Allah telah kasih untukmu. Kasar tidak? Panggilnya Muhammad lagi, ya. Maunya minta sesuatu, Nabi bacut, ya, sampai menghila Nabi, ya, karena ditarik kuat Nabi apa terhila apa menghila, ya, terbalik, terbalik Nabi dari depan ke belakang menghila, ya. Lalu ketika Nabi melihat itu, Nabi tersenyum. Kalau menyegedanya bagaimana? Berhawa ke? Ya, tersenyum dengan hawa beda. Maunya hawa ke berarti kita kasar. Kalau tersenyum berarti lembut. Beliau berikan pu perle, pu mohon nyolong berlenyo. Jom gejuk Nabi gejuk, kasih ya ada apa yang dia mau. Kelembutan Nabi itu kira-kira monohok enggak pada orang yang kasar ini? Monohok sekali. Dia akan sangat teringat tentang itu. Sadar roh ulung kasada padahal urang god kenyan. Salah persepsi lu fikir hana god, ya. Lembut itu lembut namanya. Jadi pola kita mendidik anak kita hari ini harus masuk dengan cara yang lembut. Lembut dengan cara tindak tanduk kita, perangai kita, akhlak kita dengan anak kita, dengan cucu kita harus lemah lembut. Ini dulu. Ya harus kita pahami. Lintalahum. Dan kalau engkau bersikap kasar, raya su gasalom, ya, hana tatoh dengar je, ya. Arti keras hati itu apa? Arti keras hati itu, salah satu makna keras hati adalah kita enggak sanggup memahami dia. Kita enggak mau memahami kondisinya seperti apa, kondisi anak kita nyonya. Pekaklik dia atle, bu kalau gubi, dumpa kalau gubi, pelom. Ya. Kita marah dia. Kita mau dia itu paham kita. Sebenarnya siapa yang harus paham? Orang tua paham kepada anak atau anak paham kepada orang tua? Siapa yang berhak harus paham? Orang tua paham pada anak. Anak enggak paham lah, masih kecil, enggak paham apa-apa. Nah, jimandang anak min. Nah, kemampuan kita untuk paham tentang kondisi anak kita itu yang menyebabkan kita tidak keras hati dalam mendidik. Tak coba untuk memform perle je. Sebab untuk memform pakan dia meno. Coba pahami itu, ya. Nah, fadzan ghalizal qalb. Jadi lemah lembut bertentangan dengan, ya, supaya kita bisa lemah lembut salah satunya adalah coba pahami anak kita kebutuhannya apa, ya. Begitu juga ketika anak kita mengucapkan kata-kata kotor misalkan, hana tak pernah apanya, tapi kai temu dalam ikut hantong tak pernah oleh kita. Saya juga mendapatkan seperti itu misalkan, ya. Anak kita kalau tiba-tiba ada kata-kata yang hana betul dari ngon itu. Dia dengar dari kawannya, dari sekolah mungkin, ya. Karena kata-kata itu aneh, dia teringat. Ketika aneh teringat diucapkan. Ya. Ketika dia ucapkan itu, baik langsung bungai kemudian hai sonya nejak dan cubit menyeka khun lo lagi tunggu dulu, pahami dulu, nak dari mana dengar kata-kata itu, iam ni terkejut ni memangnya ada apa je hana itu bawahnya salah apanya, ya. Apalagi bahasa Aceh kan lebih nyalok, biasa tata yang tahu bahasa Aceh lebih, ya, syukur yang enggak paham bahasa Aceh, ya. Jadi kotor dia. Lalu jangan asal kita cubit langsung di niat, jangan. Tanya dulu, dari mana dengar kata-kata itu? Ya. Siapa yang ajarkan? Abi dan Umi ada ajarkan itu? Enggak. Dari mana juga? Dari kawan. Nah, kata-kata itu enggak boleh dipakai dalam kita ngomong. Kalau kita pakai dalam ngomong, orang akan marah sama kita.
Dan abang akan dimarahin sama orang dan dianggap abang nggak ada akhlak. Mau nggak? Dibilang itu nggak mau. Kasih tahu dia. Berikan pemahaman. Itu memberikan pemahaman sebelum menghukum itu lemah lembut. Jangan langsung kasih hukuman, tapi lemah lembut. Tapi kemudian dia ulang sekali dua kali, kemudian kita tegur. Umi kan udah bilang nggak boleh pakai kata-kata itu. Dia paham. Oh, Umi marah karena saya melanggar. Umi udah bilang juga nggak boleh pakai. Ketiga kali, empat kali kita jumpa, kita beri hukuman, dia paham. Umi marah memberi hukuman, tapi tidak kejam Umi. Kenapa? Sayanya yang salah. Jadi akhirnya hukuman itu efektif. Kenapa? Karena sudah kasih pemahaman dulu. Dia nggak menganggap Umi cerewet, Umi banyak ngomong, Umi kasar, Umi enggak. Dia nggak akan pahami itu lagi. Kenapa? Dianya merasa bersalah. Yang salah pola didiknya adalah kita nggak kasih pemahaman, langsung hukuman. Kena. Nah, anak itu akan tambah bandel dia. Hana itu patih liu ke. Itu pola asuh fadzan ghalizan. Nah itu nggak diberikan, nggak diizinkan oleh Al-Quran. Jangan begitu cara mengasuh orang. Jadi kemudian apa? Fa'fu anhum. Jadi kalau ada kesalahan dari anak kita, gimana ini? Maunya anak kita melanggar. Okeylah, kita sudah banyak memberikan yang nyohanjut ya. Tapi dia masih buat salah. Gimana caranya? Fa'fu anhum, upayakan maafkan dulu. Tak pemaah anak itu menyena salah. Oh, dak pemaah tapi salah ibu buat. Memaafkan itu orang lemah lembut. Karena yang bersalah itu anak siapa? Cina jauh tu pun anak yang salahnya. Anak drone kan? Ya. Anak drone yang salahnya. Anak gua panin yang salah, anak drone yang salah. Baik tentang anak gua mentang salah, anak drone yang salah. Yang salah itu siapa? Anak kita. Kemudian anak-anak bersalah pantas enggak? Ya pantas-pantas saja karena masih anak-anak. Ya maafkan. Metode untuk kita mengajarkan dengan memaafkan itu baik. Tapi kita maafkan karena dia melanggar, ya kan? Gepegah pemaaf memaafkan karena melanggar. Apa yang dia langgar? Sesuatu yang sudah menjadi aturan. Mafhum? Maka disuruh maafkan karena anak melanggar sesuatu yang sudah menjadi aturan. Masalah diuronyo, kitanya tadi di anak aturan di hana jelah helom, tapi kata bi langsung hukuman nyotalah. Ini salah ini. Kita dalam mendidik anak harus kasih tahu aturannya seperti apa dulu. Di rumah kita maunya Umi ini maunya apa daripada dia. Kalau kita nggak pernah bilang itu, nggak pernah buat aturan, nggak ada kesepakatan dengan anak kita, maka jangan langsung kasih hukuman. Maafkan dulu. Dan kalau dia melanggar kesepakatan kita itu dengan anak kita, maka maafkan untuk pertama. Kemudian terus dia ulangi, baru kita kasih hukuman. Dan hukuman itu dia sadar dia melanggar. Ya, nah, nyopola asuh milenial. Kita buat ada aturan, kita harus ada kesepakatan bersama. Wasyawirhum fil amr. Nah, ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya, ta ma'ahle ta pemaahle kitanyo dan istighfar minta ampun, ya. Kalau anak kita sering melanggar aturan, istighfar belo idon astagfirullah anak lon, ya, banyak istighfar. Mantang ci hanai dengan tut, ya, paham hanai dengan tut? Bahasa Indonesianya apa? Ya, enggak mendengarkan apapun. Loi dengar dompu hanai dengar apapun. Tapi punya hanai dengar tu hanya kusul guru aja yang pegang, hanai orang pegang ni ya. Masih juga mereka enggak dengar tut. Nah, ini ya. Gimana caranya? Banyaklah istighfar. Pakan Ustaz Allah biu dengan istighfarnya ayatnya. Kenapa suruh juga kita banyak istighfar? Karena mungkin dia masih bersalah melanggar terus karena dia lihat kitanya yang bersalah, tapi hendak hedro ada yang.
Karena anak-anak paling banyak, pola anak-anak kita di rumah itu adalah pola meniru dari orang tuanya. Makanya mungkin kesalahan kita, anak lon mana dengan tut, mungkin lon awai hana lon dengan tut. Ya, kadang maaf ya, na kita orang kala anak kita tinggal rumah sa awai kita yang lon lagi nya awai. Ya. Dah. Na berhanai le. Si tengok jaro yang nam nan. Nya beh. Ya, Mbak. Ada contoh kasus misalnya begini. Di TK saya, kami ada buat TK dengan istri saya, ya. TK udah berapa tahun, masih baru, ya. Kita sambil kami juga belajar pola anak-anak seperti apa, perbaiki pola asuhnya, ya. Jadi ada yang tunggu udah sebulan masih harus ditunggu terus. Jadi kayaknya gaya jok rencana gaya jok itu pulanya mudah ke kerja. Relebuk kan payah ke kerja ya tukumik je. Ada enggak begitu? Ada. Kami tanya, dulu nih di dalam keluarga ada enggak yang seperti ini? Harus ditunggu. Tejak tu pula, payah preh tapi gusun mana. Ada enggak? Nah Ustaz, so lun. Ya. Pakai mana? Nek nak gah yang bersih lagi kahwainya. Ya. Maka pun saya ikhlas ridho begitu supaya saya dulu begitu juga Ustaz. Fastaghfirullah, istighfarlah. Baik tanya dah begah, kajak gede bah menoi. Baik benar, karena ada terro dena mudah awai cik. Istighfar kita, mungkin ada ininya kita. Maksudnya contoh kecil begitu ya. Ketika ada anak kita mungkin enggak langsung dia patuh dengan kita, maka banyaklah istighfar. Ingat bahwa mungkin ada masalah dengan kita. Hari-hari mungkin pola yang kita berikan kepada anak kita itu enggak sesuai, ya. Duluan kita menuduh kita bersalah sebelum tuduh anak. Santun enggak cara mendidik seperti itu? Enggak langsung memvonis anak kita, tapi pernah salah walunyo le. Ya, itu lihat tuh Islam mengajarkan seperti apa. Itu pola milenial, tapi dari Islam, dari Al-Qur'an. Nah, baik, lalu wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Nah, ini pola asuh yang sangat milenial sekali. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam kita mendidik anak kita. Musyawarah dengan dengan yahai. Musyawarah dengan siapa? Dengan anak kita juga. Nah, contoh kasus ini misalkan kecil ya. Anak kita kalau sudah maghrib, nyai main bola hai wawo. Tuwoi. Ya, hanai wawo. Jadi watai kaibang baru iwo ijak mano. Kan betul menan. Itanya kada pegang bahwa aturannya dalam adat kita maghrib itu paling pantanglah berkeliaran di luar. Apalagi seorang wanita misalkan. Maghrib ini sudah di rumah, tapi dia masih di luar. Itu melanggar secara adab kita begitu. Kita ingin didik dia supaya bagaimana sebelum maghrib kamu sudah di rumah, mandi-mandi, siap semuanya. Kita harus ajak musyawarah dengan dia. Abang kenapa kalau maghrib itu terlambat selalu pulang kalau main dengan kawan? Oh, karena enak main, kemudian ini semacam lah ibu. Dengarkan apa yang dia alami, bahwa memang main kemudian ngon rame nyojeh dom. Jadi enggak ada kawan-kawan abang yang mengingatkan misalkan kalau sudah dekat maghrib itu pulang, enggak ada. Jadi abang kenapa enggak abang ingat? Enggak punya jam. Abang mau pakai jam nanti ketika main atau enggak? Boleh juga. Kaji menan. Jadi kalau besok masalahnya berarti abang enggak tahu waktu ya? Iya. Pakai jam kalau gitu. Tadi itu biar tengok mak, lo jam mula pakai jam betul 15 menit kalau abang bukan terus. Okey. Lu pakai jam pihana si Iji. Ya, ternyata dia belum balik juga. Mantong ceritanya. Jadi ini abang udah sepakat kita pakai jam, lihat jam sebelum ini. Kenapa enggak ada pulang juga? Ya, enak main Umi. Ya. Banyak kawan enak main. Nah, gimana cara menurut abang? Abang harus bisa pulang tepat waktu sebelum maghrib. Gimana coba bilang?
Kiban. Kalau enggak, Abi dan Umi enggak bisa mentolerir seperti itu. Dah laki Pak Haji Kiban menurut abang. Supaya abang je menghana berguna rupanya Kiban cara. Pemak aja gede, apa Umi pergi ke sana pegang dini abang? Oh enggak. Malulah dia nanti. Ya kan? Okey kalau gitu. Gimana menurut abang? Ya. Yang apa-apa Umi besok udah pakai jam aja apa pulang nanti sebelum ini. Dia udah merasa bersalah itu, tapi kita ajak dia untuk ini. Nyan musyawarah ke, tapi tajuk bakji, dah percaya bakji. Anak-anak kita hari ini mereka butuh dipercayakan oleh orang tuanya. Nah, ini dia harus kita tahu. Anak yang tidak dipercayakan oleh orang tuanya, tidak diberikan kemampuan dia percaya diri, nyo ke anak yang gusun hoya ijak hanai cocok, hanai toh bi pendapat, hanai toh bersikap. Kita kalau dia berpendapat, dia bersikap, kita hargai dia. Oh nya kakir bangke ngebalikot. Ya nyurun dia orang kan. Ya lagi kakir bangke ngan ban likot. Inilah pola asuh wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi. Kedepankan musyawarah dengan anak kita. Anak kita itu kalau cepat kita didik secara dewasa, bagah dewasa anak dia. Kalau kita mendidik mereka secara dewasa di awal, mereka cepat dewasanya. Maka pernah lihat misalkan anak-anak umurnya, kalau ada guru-guru SD, maaf ya, ibu-ibu mendapatkan umurnya itu enggak sesuai dengan kedewasaannya. Umurnya sekian tapi kedewasaan madang dimiyup oh. Enggak sesuai dengan umurnya. Dan ada anak umur segitu tapi sikap kedewasaannya karayo. Kalau lagi urut-rayo gede. Si krek dah pegah 2 krek mufum. Ada enggak begitu? Ada. Ini tingkat kedewasaan. Kenapa begini? Karena pola asuh yang berbeda. Ketika banyak tak percaya kepada anak, kita hargai pendapat dia, ya. Bahkan berikan dia bersalah, tapi bersalah itu kita didik dia seperti apa? Saya contoh misalkan lagi ni ya. Kita pembiasaan penting dalam kita mendidik ya. Contoh misalkan contoh yang kita buat sendiri itu sangat mengena kepada anak. Tanya ke roh harus je ke contoh. Contoh kecil kita mendidik anak kita supaya buang sampah di tempatnya. Nah, kami juga ni mendidik anak-anak di rumah untuk buang sampah di tempatnya. Enggak boleh sembarangan buang sampah ya. Nah, kami sendiri menjaga betul kalau ada sampah di tangan, enggak pernah langsung buang di depan anak, langsung di samping. Padahal bagdanya ke dempat je dabah kan, karena hana tong sampah. Mangadat. Enggak ada tong sampah, ada tamita hana buang tong sampah itu. Kami kalau jalan sama anak-anak, enggak ada tong sampah, taruh dalam tas. Taruh dalam tas atau taruh dalam kantong yang bisa dikantongin. Kalau enggak bisa dikantongin, maka pegang di tangan kalau basah misalkan. Di mana ada tong sampah nanti taruh di situ. Itu kami ajarkan dan kami praktekkan begitu memang. Nah, hari ini anak-anak memang sampai yang kecil, anak saya yang nomor 2, mudah-mudahan istiqamah dia ya, nomor 2 ini di rumah saja dia buka apa begitu, dia cari tong sampah sampai ke dapur. Ya, puduk gerak dia. Karena abangnya dia lihat enggak pernah buang di tangan yang ada di tangannya. Mesti harus dapat tong sampah dulu baru dia buang. Kenapa? Di keteladanan dia lihat. Kemudian pulang kampung di rumah Luntuan kampung di Lungputu ya, di ujung Lebat Lungputu ke dalam ya. Pulang ke rumah saya ada kakak saya di rumah Wawa ya, iheunya Wawa ya. Kan di kampung dia ke hana dombro dia. Saya luar ilun yang tu tarun benar. Ya, tet nanti ke benar. Ketika anak saya pulang, dia bilang, "Wawa kok enggak ada tong sampah di sini?" Nyan gak kenang, nyan lu begah nyan cupo. Cok nya ilun. Anak dombro ini. Saya masih panggil cupo ya. Ya, yang cupo anak dombro dananya. Nyan anu mi medang gai pernoron ya. Akhirnya sengaja dibeli khusus untuk dipakai untuk iwo banyak menteng. Ya, bawa udah beli tong sampah ya. Peduk yang khusus pakai watai iwo banyak menteng kampung lumpur. Nah, ini menghormati anak-anak pola asuh lepas dono watai kakak pun cupo dono watai tong bro ben bukan ibu ibu nambe. Ilung kahai lu didi awanya baik itu ibu tong bro ben bukan. Bah juga nan untuk bawa tampuh. Ben ke mana? Terdiakan tong sampah. Ya. Akhirnya dia betul-betul memang bisa dididik. Masalah sampah nggak perlu harus kasih tahu lagi. Nah,
Itu keteladanan daripada orang tua. Dalam apa saja yang mau kita suruh itu harus ada keteladanan. Nah, begitu. Jadi musyawarah penting dalam kita memperbaiki dan mengatur anak. Semakin awal kita membuat aturan, kita sepakati bersama, nyangka musyawarah kan. Pegang aturan sepakati bersama, maka semakin cepat anak kita dewasa. Semakin cepat pintar dia mengambil keputusan, semakin cepat dia bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Man ustaz, anak min itu haji aturan, maksudnya tak pegang aturan, main secara aturan, tahu dia mana itu anak min tak pegang mana dia pegang yang pikiran roh mati hana dewasa lo. Anak-anak paling pintar menjaga aturan. Yang berdemfam menyedon fikir bahwa anda ni hai tong ikut aturan lom, berarti pikiran don masih kanak-kanakan. Masa sih saya enggak percaya. Lihat ini permainan anime ini pernah contoh yang kai main le anime di luar semua main pernah je ya. Anak-anak saya di rumah misalkan makanya PKS ya, pernahnya ikutnya PKS. Nah, jadi buat ini main dengan tangan secara ini nanti ya, siapa yang nanti di tangannya yang terakhir adalah P ya, ya karena P berarti itu digaruknya pelan-pelan ya. Kalau K nanti keras ya. Jadi menamain jadi ikut aturan semua. Jadi siapa yang tangannya nanti kena K, berarti keras garuknya. Ya. Kalau P pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi kalau ada kawannya garuk P, tapi S, ya P pelan-pelan, kemudian digaruknya kuat, marah yang lain. Kan pelan-pelan. Kalau K yang keras, melanggar aturan apa? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Mereka sendiri buat. Bukan orang tua yang buat aturan. Mereka sendiri udah sebelum main buat aturan dulu. Ini begini ya. Begitu juga aturan main totok mata, main pong yang misalnya. Itu kan ada aturan, permainan pakai aturan. Kalau yang melanggar aturan akan apa? Enggak usah main lagi sama kami. Hai main le. Hana pakai aturan. Mufaham? Semua permainan anak-anak itu pakai aturan. Siapa yang buat aturan? Mereka sendiri. Kalau ada yang dilanggar apa? Secara otomatis mereka sendiri akan mengeluarkannya. Main yang ngaji hai petih dia pegangannya. Paham? Paling pintar buat aturan, paling pintar patuh aturan, paling pintar buat hukuman anak-anak. Jadi banyak pikir orang itu dengan aturan ni. Lah hidup runduk hidup gara-gara nekun tabe lagi nyan ke mengkajian hidup lah. Jadi anak-anak kita paling pintar dia mengikuti aturan. Aturan siapa yang buat? Ya, supaya ipatih anak min aturan tho pegat. Supaya mereka patuh dengan aturan, siapa yang buat aturan? Harus dari mereka. Kalau aturan semata-mata dari orang tua, hai patih namin. Nya benar mufum. Don pegang aturan, nyaw bedah apa nyaw benar. Hai patih benar tahu hai patih. Tapi gimana juga suruh dia buat aturan. Abang maunya bangun jam berapa? Salat subuh jam berapa? Menyai pegang lon poh 7. Kalau ditanya di depan nanti pergi sekolah, ditanya sama ibu guru, kamu sholatnya jam 7 jam subuh, mau kamu jawab di depan kawan-kawan? Nama le. Berarti hanya pegang poh 7. Pecit jam setengah 7. Setengah 7 biasanya masih subuh enggak? Sah solat subuh sebelum kalau sudah keluar matahari. Sah. Jadi jam 6. Kaji sih jam 6 lah, mata tubuh kaji. Ya sepakat ya jam 6 ya. Berdraw yang pegah. Lehnya tinggal tak? Dah pingat tapi. Nyai patih ni. Harus dia yang buat aturan. Kita tapi caranya yang kemudian tak kelak-kelak buat aturan bupai.
Ya, dia kemudian akan patuh dengan aturan itu. Faham? Ya. Begitu cara kita, paling kurang sedikit cara kita mendidik anak kita. Jadi baik le long pegah, makin le long pegah hantu le tua. Jadi supaya baik tua gimana? Ya, baik tak pegah tak apa. Ya. Atau budi tak pegah. Ya. Lagi pegah dia Ustaz Abdul Halim benarnya Ustaz poih tengah tibelah paling dengar berkala aja. Ya. Mempas pada tengah tibelah ni kalau maju mron. Man lun bi dispensasi bacot